Dawuhipun Imam Busiri pada pasal yang ketiga, beliau berkata, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum lan utawi sekabehe an-nabiyyin min rasulillah saking Gusti Rasulillah iku multamisun ngalap sapa kul ghorfan ing sak cawuk minal bahri saking segara aw rashfan utawa nyisep minat diyami saking udan. Imam Busiri berkata, wa kulluhum seluruh para nabiyin, wa kulluhum ay kullul anbiya, kullun nabiyin, kullul anbiya, seluruh para nabi niku multamisun ay akhidun, mengambil saking pundi min Rasulillah saking Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, mengambilnya ada kalanya gharfan satu cibuk ya, minal bahri dari samudra, aw rashfan atau satu hisapan minat diyami dari hujan yang terus menerus. Terus diibaratakan ya, ghurfan minal bahri ay min bahri ilmi sallallahu alaihi wasallam, saking samudra ilmunipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa rashfan minat diyami, satu hisapan dari hujan kedermawanan atau kemuliaan akhlakipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya kanjeng Nabi diibaratkan seperti lautan, karomnya kedermawanan akhlakipun kanjeng Nabi diibaratkan seperti hujan yang disebut dengan dimah, jamaknya diam. Itu adalah salah satu jenis hujan yang terus menerus minimal sehari semalam, tapi tidak deras sekali tanpa ada petir geluduk ya. Jadi hujan tapi napa niku turunnya niku stabil ya, sehingga tidak mengakibatkan banjir ya, atau hujan yang campur angin yang mengakibatkan pohon tumbang, boten. Jadi hujan yang murni memberikan manfaat, airnya enggak terlalu keras sehingga tidak menjadikan ya tumbuhan terlalu banyak air akhirnya mati, boten ya. Jadi dimah atau jamaknya ad-diyamu itu adalah hujan yang terus menerus sehari semalam tanpa ada petir dan tanpa wonten geluduk. Hujannya niku stabil. Kan kadang wonten hujannya ya ndak rintik-rintik ya, lebih deras sedikit tapi enggak deras, mboten deras nemen, tapi terus ya sehari semalam. Dimana itulah yang airnya sangat ditunggu-tunggu ya, karena memberikan manfaat ya, murni memberikan manfaat. Nah, hujan yang terus menerus sehari semalam itu diibaratkan nopo akhlak ibn kanjeng Nabi seperti itu. Air hujan yang turun sehari semalam kan kathah. Nah, yang diambil oleh para nabi niku hanya
satu cibuk dari samudra ilmune Kanjeng Nabi. Jadi ibaratnya ilmune Kanjeng Nabi niku samudra, ilmune para nabi hanya satu cibuk dari samudra niku. Akhlakipun Kanjeng Nabi itu ibarat air hujan sehari semalam yang diambil oleh para nabi itu hanya sak sesepan. Nah, niku kan kita bisa membayangkan ya bagaimana ilmunya Kanjeng Nabi. Loh, ilmunya para nabi, para rasul itu sudah luar biasa. Ya, sudah di atas manusia biasa. Napa malih ilmunya Kanjeng Nabi. Akhlakipun para nabi, para rasul niku luar biasa. Apalagi akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kok Kanjeng Nabi, kok para nabi, para rasul mengambil dari Kanjeng Nabi? Kan Kanjeng Nabi datangnya akhir. Kan datangnya akhir. Kok saged mendhet? Memang Kanjeng Nabi lahirnya akhir, tapi penciptaannya niku yang pertama. Nah, jadi memang lahirnya akhir, tapi penciptaannya yang pertama. Nah, seperti yang disebutaken, dipun sebataken wonten hadis niku nggih bahwa Kanjeng Nabi dipun tangkleti napa niku Nabi Adam ya, penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Lah itu Kanjeng Nabi mengatakan kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah diangkat menjadi nabi sedangkan Nabi Adam itu masih antara ruh dan jasad, dereng ditiupkan ruhnya. Dari Nabi Adam belum diciptakan, Kanjeng Nabi sampun diciptakan, sampun diangkat dados nabi. Dan ini juga dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Wonten surat Ali Imran ayat 81 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nopo isi perjanjiannya? Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi tidak ada satu nabi pun kecuali diambil janji kali Gusti Allah kapan Kanjeng Nabi itu diutus, maka para nabi harus latu'minun nabihi walatan surunnah, harus beriman kepada Kanjeng Nabi dan harus menjadi penolongipun Kanjeng Nabi. Nah, ketika Allah mengambil janji demikian kepada para nabi, Allah meminta dari para nabi. Allah berfirman, apakah kalian setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab para nabi itu, akrona, kami setuju. Lalu Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah
kalian para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian. Jadi tidak ada satu nabi pun kecuali diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjelaskan tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menjelaskan tentang Nabi terakhir niki, dan kapanpun Nabi terakhir ini diutus maka SK kenabian itu habis dan beliau-beliau harus menjadi umatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW, beriman dengan kanjeng Nabi dan menjadi penolongipun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niku maksud dari ucapan Imam Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minat biyami. Jadi wonten sing mendhet sak cibuk, wonten sing mendhet sak cecepan, berbeda-beda. Nah, seperti ulul azmi ya, nabi-nabi, rasul-rasul yang bergerak ulul azmi, berarti mereka mengambil lebih banyak daripada yang lainnya. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, yang bergelar ulul azmi. Wa waqifuna ladaihi inda hattihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifuna ladaihi multamisun wa waqifuna ay wa kulluhum waqifuna, wa waqifuna lan podo mandek sapa kulluhum ladaihi ing dalem sandinge kanjeng Nabi inda haddihimi ing dalem batas akhiri an-nabiyyin min nuqtatil ilmi saking sak titike ilmune kanjeng Nabi au min syakratil hikami utawa saking harokat hikmah-hikmahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifuna, para nabi itu berhenti ladaihi di sisi kanjeng Nabi inda hattihimi di batas akhirnya. Dados artosipun pripun? Artosipun annahum sabituna indahu sallallahu fil ilmi wal hikami indal haddil ladzi hadda lahum min dzalika fala yatajawazunahu wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam falam yazal yataraqqa ba'da dzalik fa nihayatu maratibihim fil ilmi wal hikami mabda'u ma utihi sallallahu alaihi wasallam minhuma. Jadi batas akhir yang dicapai oleh para nabi dari ilmu dan hikmah itu adalah batas permulaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngoten, wa waqifuna ladaihi inda hattihimi. Dados batas akhir hattihimi ay ghayatihim, batas akhir yang dicapai oleh para nabi dari ilmu dan hikmah itu adalah permulaan yang dicapai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kanjeng Nabi falam yazal yataraqqa, kanjeng Nabi terus naik dan naik ya derajatipun dalam keilmuan dan hikmahnya. Min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami, dari ilmunya kanjeng Nabi yang diibaratkan seperti nuqtah, titik ya. Jadi ibaratnya kanjeng Nabi niku hurufnya, para nabi itu titiknya, ilmunya titiknya. Riyen nggih huruf itu mboten wonten titikipun. Umpama kados ha, kha, jim. Niku tulisannya nggih sami.
Nah, setelah beberapa abad itu zaman sinten ngoten mulai ada yang berinisiatif memberikan titik, karena Islam sudah menyebar, banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu bingung niki hak nopo kho nopo jim. Lah riyen hanya tulisannya tok nih. Jadi tulisan itu sudah membedakan, oh ini hak, oh niki kho, niki jim. Betul-betul titik. Tapi setelah berkembang niki wong bak atasnya bingung. Akhirnya ada yang inisiatif memberikan titik. Lek kene titik hak, lek enek titik ini dhuwur kha, wonten titik nang ngisor jim. Ada nuqtah titik niku. Berkembang malih. Dulu mboten wonten harokati, mboten wonten. Al-Qur'an niku polosan, mboten wonten harokati nggih. Dadi yang maca Qur'an kene harokate napa saged nggih? Riyen mboten wonten harokate, genek titike. Ora nek titike wonten harokati. Ya karena memang masih dekat dari zaman kenabian nggih. Jadi tasik ilmunya langsung. Nah, semakin berkembang nah, yang baru-baru masuk Islam kesulitan. Akhirnya wonten yang ulama yang inisiatif memberikan harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun. Nah, sampailah kepada kita akhirnya kan kita mudah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Umpamane niku titik oleh harakate dilangi. Kira-kira saged mboten kula panjenengan maca lho. Seperti itulah nggih. Ibaratnya huruf niku Kanjeng Nabi, titiknya itu adalah yang sebagai pelengkap ya, sebagai pembeda, itulah yang diambil oleh para nabi. Hurufnya intinya adalah Kanjeng Nabi. Harokat yang menjadi memperindah itu ibaratnya adalah hikmah yang diambil oleh para nabi. Niki ya mengisyaratkan kepada kita, memberitahu kepada kita bagaimana keluasan ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluasan hikmah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tanpa kita mengecilkan atau kehilangan hormat kepada para nabi, para rasul yang lain. Jadi mboten asal nggih kita mengunggulkan Kanjeng Nabi kemudian merendahkan nabi lain, itu adalah satu hal yang dosa. Jadi para nabi, para rasul adalah makhluk-makhluk yang mulia, manusia-manusia istimewa. Tapi di atas itu semuanya ada sang kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula panjenengan alhamdulillah beruntung kula panjenengan didadosaken min ummati Sayyidina Muhammad, dados umatipun Kanjeng Nabi, alhamdulillah.